Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Faisal. Pada kali ini saya akan membahas soal matematika kelas 5 KD 3.7 dengan materi pengolahan data, yaitu dengan rincian membaca dan menafsirkan diagram gambar. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Perhatikan daftar berikut untuk menjawab nomor 1 dan 2. Nah, di sini terdapat daftar hobi siswa kelas 5. Ada sepak bola, membaca, bernyanyi, dan bersepeda dengan jumlah siswa yang menyukai hobinya. Nomor 1, hobi yang paling sedikit digemari siswa kelas 5 adalah, nah ini tinggal kita lihat saja mana siswa yang paling sedikit menyukai hobi yang ada pada daftar. Nah, kita bisa lihat di sini hanya 4 siswa, yaitu hobi membaca. Nah, yang paling sedikit, maka jawabannya adalah membaca. Untuk nomor 2, banyak siswa yang hobi bermain sepak bola. Nah, ini juga masih mudah, tinggal kita lihat daftar hobinya ya. Kita lihat sepak bola itu sebanyak 12 siswa, maka jawabannya adalah 12 siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3 dan 4, perhatikan data penjualan beras Toko Jaya. Nah, di sini merupakan diagram gambar, yaitu penjualan selama 4 bulan ya. Nah, untuk nomor 3, penjualan beras pada bulan Maret adalah sebanyak. Nah, tapi sebelum kita tentukan berapa banyak penjualan pada bulan Maret, kalian perhatikan pada diagram gambar itu penting untuk mengetahui keterangan setiap satu gambarnya ya. Setiap satu gambar itu pada soal nomor 3 dan 4 ini, satu gambar karung itu dihitungnya adalah 15 karung ya. Artinya penjualan pada bulan Maret, kita lihat bulan Maret terdapat 2 gambar karung, berarti kita kalikan terlebih dahulu 2 karung dikali dengan 15, hasilnya adalah 30 karung. Jadi penjualan beras pada bulan Maret adalah 30 karung. Berikutnya soal nomor 4, penjualan beras terbanyak adalah pada bulan titik-titik, yaitu sebanyak titik-titik. Nah, kita lihat penjualan beras terbanyak ya, kita bisa lihat gambarnya, yaitu pada bulan Juni ya, pada bulan Juni, yaitu sebanyak 4 karung beras. Nah, pada bulan Juni ada 4 karung, kita kalikan dulu 4 karung dikali 15, maka hasilnya adalah 60 karung. Jadi penjualan beras terbanyak yaitu pada bulan Juni, yaitu sebanyak 60 karung beras. Berikutnya soal nomor 5 dan 6. Nah, diagram gambar penjualan toko buku Amanda selama 4 bulan terakhir, yaitu dari bulan Januari sampai bulan April. Nah, sebelum kita menjawab pada soal nomor 5 dan 6, kalian perhatikan keterangan pada diagram gambarnya, yaitu di mana satu gambar buku dihitungnya 100 ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 5, banyaknya penjualan buku di bulan Februari adalah, kita lihat di sini 2 gambar dikalikan 100 ya. Maka hasilnya adalah 200 buku, yaitu penjualan buku di bulan Februari. Nomor 6, yang memiliki penjualan buku sebanyak 400 buku adalah bulan. Nah, di sini kita hitung ya. Januari ada 3 buku dikali 100, yaitu 300. Bulan Februari 200, bulan Maret 1 buku dikali 100, 100 buku. Dan bulan April ada 4 buku dikali 100, hasilnya adalah 400 buku. Berarti penjualan buku yang sebanyak 400 adalah bulan April ya. Seperti itu perhitungan untuk diagram gambarnya. Berikutnya soal nomor 7, perhatikan diagram berikut. Nah, jika kalian perhatikan, jika luas tanah yang ditanami jagung adalah 45 hektar, luas tanah yang ditanami kedelai adalah, nah jika kalian perhatikan di sini ada 4 data ya. Yang pertama jagung, kedua padi, ketiga ketela, keempat adalah kedelai. Jadi ada 4 data ya di diagram lingkaran nomor 7 ini ya. Kemudian kalian perhatikan dari keempat data tersebut yang sudah diketahui jumlahnya hanya data jagung. Artinya pada soal nomor 7 ini merupakan data tunggal ya, karena hanya 1 data yang sudah diketahui jumlahnya. Sedangkan kedelai, ketela, dan padi belum diketahui jumlahnya. Nah, berikutnya kalian perhatikan sudut yang ada pada data jagung ya, itu sudutnya itu membentuk sudut siku-siku. Artinya
besar persentase pada diagram lingkaran yang membentuk siku-siku itu adalah besarnya 25%. Karena satu lingkaran penuh dalam persentase adalah 100%. Jika satu lingkaran penuh persentasenya 100 dibagi 4, maka setiap bagiannya itu besarnya adalah 25%. Ya, perlu diingat ya. Untuk sudut siku-siku di diagram lingkaran ya, kalau berupa persentase pasti besarnya 25%. Berbeda dengan satu lingkaran penuh yang bentuknya 360 derajat. Jika dibagi 4 bagian, maka sudut yang dibentuk besarnya adalah 90 derajat kalau misalkan dalam hitungan derajat. Nah, bagaimana cara mencari luas tanah yang ditanami kedelai jika datanya berupa data tunggal? Maka caranya adalah kita mencari dulu persentase kedelainya, karena kan belum kita ketahui ya. Caranya tinggal kalian kurangkan aja 100%, karena kan satu lingkaran penuh, tinggal kalian kurangkan dengan persentase yang sudah diketahui, yaitu 25, 35, dan 110%. Tinggal dikurangin aja, atau bisa juga kalian tambahkan terlebih dahulu, yaitu 25 tambah 35 ditambah 10, baru hasil penjumlahnya lanjutkan dengan proses pengurangannya, yaitu 100 dikurang hasil penjumlahan tadi. Gitu ya, itu hasilnya pasti sama, yaitu sebesar 30% untuk kedelai ya. Selanjutnya kita baru mencari luas tanah yang ditanami kedelai, yaitu dengan cara persentase kedelai ya, yaitu 30% kalian kalikan dengan data yang sudah diketahui, yaitu 45 hektar. Kemudian kalian bagi dengan data tunggalnya. Persentase data tunggalnya itu jagung kan, jagung itu kan persentasenya 25, berarti dibagi 25%, seperti itu ya untuk data tunggalnya. Jadi persentasenya memakai persentase data yang sudah diketahui. Nah, data yang sudah diketahui itu kan jagung, berarti jagung itu berapa besar persentasenya? 25, berarti dibagi dengan 25%. Nah, anggap saja simbol persentasenya ini kita hilangkan ya. Nah, selanjutnya misal kita bagi saja 30 dengan 25 ya, sama-sama bagi 5 ya, sama-sama bagi 5. 30 bagi 5 6, 25 bagi 5 5. Nah, jika sudah seperti ini masih bisa kita bagi lagi 45 dengan 5-nya. Jadi 45 sama-sama bagi 5, 5 sama-sama bagi 5, atau boleh 45 bagi 5 gitu ya. 45 bagi 5 9, 5 bagi 5 1. Nah, satunya nggak usah ditulis. Nah, bawahnya kan habis tuh angkanya, tinggal perkaliannya. 6 dikali 9, 6 kali 9 hasilnya adalah 54 hektar ya. 54 hektar luas tanah yang ditanami kedelai ya, bisa dipahami ya untuk data tunggalnya diagram lingkaran. Berikutnya soal untuk nomor 8 sampai nomor 10. Di sini terdapat diagram batang ya. Oke, kita lihat diagram data batang itu berupa data hewan ternak desa Sukamaju. Ya, ada 4 data, ada ayam, kambing, kerbau, dan juga sapi. Kita lihat ayam sebesar 20 banyaknya ya, dan kambing belum diketahui, kerbau 30, sapi juga 30 besarnya ya, banyaknya hewan yang diternak di desa Sukamaju. Oke, kita lihat nomor 8 pertanyaannya. Jika jumlah seluruh hewan ternak 150 ekor, jumlah ternak kambing ada. Nah, ini tinggal kita kurangkan saja dengan jumlah yang sudah kita ketahui tadi ya. Jadi 150 dikurang 20 dikurang 30 dikurang 30, itu boleh. Atau boleh juga kalian jumlahkan dulu 20 tambah 30 tambah 30. Nah, nanti hasil penjumlahannya itu dilanjutkan dengan pengurangan yang 150 dikurang hasil penjumlahan tadi. Itu pasti hasilnya sama, 70 ekor. Jadi jumlah hewan kambing ya, ternak kambing adalah 70 ekor. Kemudian hewan ternak yang paling sedikit jumlahnya adalah, nah bisa kita lihat tadi kambing 70, paling banyak ya, paling sedikit itu ayam, yaitu sebanyak 20 ekor ya. Kemudian hewan ternak yang paling hewan ternak yang memiliki jumlah yang sama, nah, udah jelas jawabannya adalah kerbau dan sapi. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi KD 3.7. Mudah-mudahan penjelasan saya
bisa kalian pahami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.